adanya konsep keseimbangan daratan dan lautan. Daratan adalah pintu Lunasalu dan lautan konsep adalah Bakbabinang. Di sini pula lahir pertama kali konsep tanah dan air. Tanah adalah agrarisme Lusalu dan Bakbabinanga adalah air. Lahirlah konsep tanah air yang menginspirasi kemerdekaan Indonesia. Terus bergetar di abad 15 sampai abad 16, Eropa melahirkan Aufklärung dan melahirkan Renaissance. Itu apa? Pertanda beralihnya abad pertengahan ke abad modern. Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Provinsi Sulawesi Barat yang saya hormati, Bapak PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yang saya hormati, Ibu Ketua DPR dan para anggota DPR Provinsi Sulawesi Barat, pemilihan daerah Kabupaten Majene yang saya hormati, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang saya hormati, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Majene bil khusus, para Bupati seprovinsi Sulawesi Barat atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Majene yang saya hormati, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Majene, Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, para Bupati dan keluarga mantan Bupati Kabupaten Majene, para pimpinan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Majene, wakil ketua dan wakil ketua penggerak PKK Kabupaten Majene, para staf ahli bupati, para asisten, para pimpinan perangkat daerah yang saya hormati. Mohon maaf jika masih ada yang belum saya sebutkan karena waktu diberikan kepada saya sangat terbatas. Saya bersyukur dan kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Majene 477 tahun dalam hari ini peringatan yang ke-8. Itu artinya Majene tidak lahir dari ruang yang kosong. Majene dilahirkan dari sebuah peristiwa sejarah yang sangat besar. Di dalam folklore Mandar diceritakan, awal mula bumi ini diciptakan bentuknya seperti kelapa, lalu terpecah jadi dua. Langit menjadi 7 dan bumi menjadi 7. Yang di langit bertanya, "Hei engkau yang di bawah sana, kau tahukah siapa namaku?" Yang di bawah sana mengatakan, "Jangankan aku yang mau tahu namamu, engkau saja tidak tahu namamu." Lalu dari percakapan itu lahirlah manusia pertama yang bernama Tomanurung. Dari Tomanurung yang dilahirkan oleh semesta raya itu, kemudian turun berlapis-lapis generasi, berlapis-lapis dilahirkan, maka lahirlah Palade-lade dengan Tokombon di Burawa atau Tokombon di Burawai. Dari Tokombon di Burawai atau Tokombon di Burawa, berlapis-lapis generasi melahirkan Pak Dorang. Dari Pak Dorang melahirkan berlapis-lapis generasi, lahirlah Pongka Padang dengan Torijene. Kelahiran Pongka Padang dan Torijene kemudian melahirkan manusia 7 kedua, yaitu kelompok Daeng Tumanang dan kelompok Daeng Manganda. Dari kelompok Daeng Tumanang inilah lahirlah manusia 11 di tanah Sulawesi Barat atau di tanah Mandar. Dari tanah Mandar ini lahir manusia 11 itu yang tak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu. Namun ada beberapa yang bisa saya sebutkan, antara lain Daeng Malulung, Daeng Maroe, kemudian Daeng Kamaru atau Takayak Pudung, kemudian Taandiri dan seterusnya. Dari kelahiran manusia 11 inilah kemudian melahirkan yang bernama Tanah Mandar. Sebelum saya lanjut menyampaikan ini,
saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, di Tanah Mandar kita tidak bisa sembarang menyebut nama-nama nenek moyang kita. Belum lanjut menyebut nama-nama nenek moyang kita, izinkan saya mogane. Siapapun yang ingin menyebut nama-nama nenek moyangnya, maka dia harus mogane agar nenek moyangnya tetap menghormatinya. Buntoi tahu, buttoi rupa tahu, andai butto piappuanna, buttoi batu, andai butto piappuanna. Randu na titanang indu, tioso tapatanan langam mingkutana kada ada, mintule bukun nalita. Uden dian tau gitu, kobonto sampulo mesa. Wahai nenek moyang kami, izinkan kami menyebut nama-namamu agar menjadi pelajaran bagi anak cucu kami. Itu pesan Pongka Padang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya lanjutkan. Sebelum terjadi konfederasi Tamijarak 1 dan 2, dunia dilanda kegalauan yang luar biasa. Eropa terus bergetar. Di abad 15 sampai abad 16, Eropa melahirkan Aufklärung dan melahirkan Renaissance. Itu apa? Pertanda beralihnya abad pertengahan ke abad modern. Apa yang terjadi di Tanah Mandar ketika itu? Tanah Mandar tidak jauh tertinggal dari Eropa. Tanah Mandar meluncurkan satu visi demokrasi. Mereka berkumpul di beberapa tempat perkumpulan-perkumpulan, mulai dari Perjanjian Lakahan, Alamungan Batu di Luyo dan Alamungan Batu di Tebusung Malunda. Para tokoh-tokoh kita berkumpul, mereka melahirkan Tamijarak 1 dan 2. Mereka melahirkan konsep konfederasi Bitu Ulun Nasalu dan Bitu Babana Binanga. Ini sebuah konsep demokrasi yang luar biasa, konfederasi yang luar biasa yang dibangun oleh nenek moyang kita. Pertama kali dicanangkannya konsep keseimbangan daratan dan lautan. Daratan adalah Bitu Ulun Nasalu dan lautan konsep maritim adalah Bak Babinaga. Di sini pula lahir pertama kali konsep tanah dan air. Tanah adalah agraris Ulu Salu dan Bak Babinaga adalah air. Lahirlah konsep tanah air yang menginspirasi kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, maka lahirlah Asek Loana Bak Babinaga dan Nakuakada Ulusan. Para milamba bitawu ripitawu marorota di sesena panggauang nama patumballe lita. Hingga si tayang abiangat tas si tayang arayang madilu si paingarang maraba si patotong dibutu dilapar andiang itau mala si sara miluluarek. Pak Gubernur, saya mohon maaf, intinya artinya bahwa orang Ulu Salu, tanah agraris dan maritim tidak ada pengkhianatan, saling menyayangi, saling mencintai. Dari latar belakang sejarah inilah kemudian Belanda menetapkan Majene sebagai ibu kota Afdeling Mandar. Di masa inilah kurang lebih pada tahun 1800 sampai 1880 Pelabuhan Kembar Majene di Banggai dan Pambuang adalah merupakan pelabuhan tersibuk di Nusantara. Tidak hanya tersibuk di Nusantara, tetapi tersibuk di Asia Tenggara. Para pelaut-pelaut Mandar Majene mengarungi lautan hingga ke Malaysia, ke Tumasi atau Singapura, mengarungi lautan hingga ke Vietnam, Thailand, hingga ke negeri Cina. Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira tak salah lagi jika suatu ketika Rektor Al-Azhar Mahmud Saltut datang ke Indonesia saat berjabat tangan dengan Soekarno, ia mengatakan, Soekarno, Indonesia kit'atun minal jannah nukilat ilal ard. Indonesia adalah potongan-potongan surga yang jatuh ke bumi Nusantara. Dengan demikian, maka saya kira tema yang diusung oleh Kabupaten Majene hari ini
adalah si kampung 5 sama turut di amal lewang maasarai litak pembolongan adalah merupakan wujud inspirasi dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebelumnya di Tanah Mandar. Akhirnya Majene harus menjadi pewaris tradisi agraris dan maritim dunia. Satu-satunya daerah yang memiliki kekuatan agraris dan maritim dan telah dicanangkan sejak abad 16 yang lalu. Majene adalah pewaris terbesar Bak Babinanga. Kenapa? Karena Majene memiliki Banggai, Pambuang dan Sendana. Sementara ada 3, sementara Mamuju memiliki 2, Tapalang dan Mamuju, dan Polman memiliki Balanipa dan juga Binuang. Artinya di dalam kongres-kongres konfederasi itu Majene adalah suara terbanyak dalam pemilihan itu. Meskipun pada akhirnya Majene memilih mengalah dan menjadi Indo Banua sebagai wakil dari Balanipa. Inilah Majene. Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah kita tidak akan ragu lagi. Majene akan bangkit sepanjang anak-anak di Banggai, anak-anak di Pambuang, anak-anak di Sendana, di pantai-pantai masih menyanyikan Samaratanna Oella. Sepanjang anak-anak di Pamenggalang, anak-anak di Ulu Manda, anak-anak di Butu Mekata, di Butu Tasinara, Malunda masih menyanyikan Balai Kopota Mai Korandang. Majene akan terus mewarisi tradisi agraris yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata kepada hadirin semua, kalau kita membeli galah, carilah bambu di Malunda. Kalau ada ucapan yang salah, berilah maaf kepada saya. Mario raitnya wau, manao Pak Maimu, Mas Sumayai, Majene Assalamualaikum. Buah durian, buah kedondong. Saya akhiri dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.